Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Hororin. Kali ini saya akan bercerita tentang warung gaib pinggir jalan by Ricci 208. Selamat menonton, enjoy. Saya ini kalau dari kampus selalu pulang larut malam. Bukan ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-teman. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 23.30 malam, saya dan ketiga teman saya, sebut saja namanya Ivan, Rizky, Sony, memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, saya dan Sony selalu bareng. Saya searah dengan jalur ke rumahnya. Kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, kami menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam ini ditemani hujan rintik-rintik yang dengan dinginnya cukup menembus jaket dan membuat saya menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajak saya untuk mampir bila ada warung nanti. Karena kami memang belum makan sejak tadi pagi. Setelah saya menyetujui, kita pun kembali jalan. Dan saya jalan di belakang Sony. Di perjalanan ini hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam ini malam yang aneh. Biasanya saya pulang jam 12:30. Tak sepi seperti ini, walaupun hujan rintik-rintik, masih ada orang yang berlalu lalang. Namun saya terpisahkan pikiran itu. Mungkin itu hanya perasaan saya saja. Sialan, malam ini memang begitu dingin sekali. Saya kurangi kecepatan motor karena dingin yang membuat konsentrasi saya buyar. Tiba-tiba Sony yang di depan saya berhenti. "Kenapa Son, motor lu?" tanya saya kepada Sony. "Lihat ada polisi tidur gede banget, gue hantam aja. Makanya gue berhenti untuk ngecek, takutnya kenapa-kenapa nih motor," jawab Sony. "Polisi tidur? Setahu gue ini jalan gak ada polisi tidurnya. Dan gue dari tadi di belakang lu juga. Gak lihat lu ngatam apapun," seru saya. Dan hal ini membuat kacau pikiran saya. Apa yang terjadi? Dan apa mungkin Sony hanya bercanda? Sony gak mungkin bercanda, karena setahu saya dia itu orangnya kalem dan untuk bercanda jarang sekali. Setelah Sony mengecek motornya, kita kembali berjalan. Saya melihat-lihat sekitar. Ternyata hanya saya dan Sony saja yang berada di jalan malam itu. Dan untuk membuat saya heran dan penasaran, tak lama dari kejauhan, samar-samar lampu 5 watt. Dan begitu semakin dekat, itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baliho atau papan iklan besar yang masih kosong. Belum ada iklan yang terpampang. Akhirnya Sony dan saya berhenti dan mampir ke warung tersebut. Pas saya turun dari motor, tiba-tiba tersandung papan kilometer yang tinggi selutut. Dan cukup membuat kaki saya kesakitan. Ya sudahlah, faktor dingin dan sedikit kecapean membuat saya agak melihat adanya papan kilometer itu. Kami berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja. Kami pun duduk. Setelah kami duduk, keluarlah sang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri, dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopi 2 bu. Kalau ada makanan ringan seperti roti juga pesan 2 ya bu," jawab Sony. Ibu itu pun tersenyum kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, saya pun iseng-iseng bertanya, "Warungnya buka 24 jam pak?" tanya saya. "Iya mas, saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali pak, dan jalan begitu sepi sekali," ujar saya. Dan bapak itu hanya tersenyum kepadaku. "Ini mas kopi sama rotinya," ujar ibu warung sambil menyuguhkan kopi dan roti yang kami pesan. "Oh iya terima kasih ya bu," jawab Sony. "Saya buatkan tahu isi juga, dingin-dingin begini enak loh mas, untuk isi perut mas-mas ini, masih hangat loh mas," ujar ibu warung. "Iya bu terima kasih," jawab saya. Lagi-lagi ibu itu tersenyum kembali kepada saya dan Sony. Lalu saya ambil tahu isi itu. Kebetulan saya sangat lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Beberapa saat kemudian, "Semua tadi berapa bu?" "Kopi 2, roti 2, dan tahu isi kita berdua habiskan," ujar Sony sambil tertawa. "Semuanya 20.000 mas," jawab ibu warung sambil tersenyum. Setelah kami membayarnya, kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat saya menuju motor, lagi-lagi saya tersandung papan kilometer. Oke, kali ini saya benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kaki saya tersandung. Saya pun melihatnya. Di sana tertulis KM 12. Setelah penasaran saya hilang, akhirnya kami pun memulai perjalanan pulang. Jalanan masih tampak sepi, hujan rintik-rintik, sepertinya tak mau berhenti juga.
Di pertigaan jalan, Sony pun belok kiri, karena kali ini saya sudah agak sejalur lagi sama dia, dan rumah saya masih agak jauh sedikit. Anehnya di jalan yang menuju ke rumah saya tidak sepi seperti biasa. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialan, malam ini sangat aneh. Mungkin karena gue kelelahan, gumam saya. Sesampainya di rumah, saya sholat isya dan membersihkan diri. Mata belum mau menutup alias belum ngantuk. Saya pun mendengarkan lagu. Tiba-tiba HP saya berdering. Ada panggilan masuk, ternyata itu Sony. Tadi lu ngerasa aneh gak selama perjalanan pulang, Dit? Tanya Sony melalui telepon. Iya sih, jawab saya. Kirain gue doang, Dit. Motor gue pas dicek rumah ternyata gak ada yang rusak. Padahal tadi gue hantam polisi tidur. Gede banget cuy, ujar Sony. Ya syukur deh Son. Sorry gue capek banget nih. Gue tutup dulu ya. Besok di kampus aja ngomongnya, jawab saya. Oh oke Dit, ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuat saya stres gak seperti biasanya. Akhirnya saya memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Akhirnya saya pun tertidur. Seperti biasa, alarm HP saya pukul 5 pagi berdering untuk membangunkan sholat subuh. Mata saya terasa berat untuk melek. Namun betapa kagetnya saya karena terlihat samar-samar bapak dan ibu warung sekarang tengah berdiri di sudut kamar saya dengan muka pucat dan tanpa berekspresi. Sepertinya saya antara sadar dan tidak, atau hanya berhalusinasi saja. Sialan, apaan lagi ini? Saya pun tertidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Pagi pun menjelang, jam menunjukkan pukul 7 pagi. Saya pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Saya berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar di situ ada warung. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya saya sampai di jalan yang kemarin saya lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam kemarin. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah saya dekati, di sana juga terdapat papan kilometer bertuliskan KM12. Yang membuat saya tersandung semalam. Ya, tidak salah lagi, ini tempat saya dan Sony semalam hampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya saya, karena tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong itu, ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di sana. Namun di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah saya berhalusinasi atau tidak. Di sana terlihat sosok perempuan melampaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas, saya lihat rambut panjang, bergaun putih. Wah, itu membuat saya gemetar dan saya cepat-cepat starter motor untuk segera pergi dari tempat itu. Karena saya belum sarapan dan gemetaran. Akibat hal sialan tadi, akhirnya saya berhenti di tempat jualan nasi uduk. Bu, nasinya uduknya satu ya, ujar saya. Iya mas, jawab ibu itu. Jalan sekitar sini pun sangatlah ramai. Apa mungkin bila malam hari sepi sekali ya? Gumam saya dalam hati. Ini mas nasi uduknya. Ibu itu memberikan nasi uduk pesanan saya. Iya, terima kasih ibu, jawab saya. Rasa penasaran membuat saya bertanya kepada ibu itu. Bu, apa kalau malam jalan ini selalu sepi? Tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali? Tanya saya. Oh, tidak dik. Kalau malam di sini lumayan ramai, apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam. Jawab ibu itu. Oh begitu ya bu, ujar saya. Kenapa mas, kok mas pucat begitu? Sedang sakit ya? Tanya ibu itu. Dan akhirnya saya pun menceritakan kejadian yang semalam saya dan Sony alami. Dan ibu itu kemudian menjelaskan. Dulu mas, di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung dan warung itu hancur, tak terbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang mas makan semalam itu hanya tipuan mata saja. Mas itu sebenarnya gak makan apa-apa, ungkap ibu itu. Saya sering melewati jalan sini, tapi baru kali ini saya merasakan hal seperti ini, ujar saya. Ya, kemana-mana banyakin doa ya mas. Setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, saya pun rasanya ingin pingsan. Seperti penampakan di kamar saya. Bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu milik warung itu. Akhirnya saya tidak memberitahukan hal ini kepada Sony. Saya takut dia jadi trauma akan hal ini.
Terima kasih sebelumnya teman-teman untuk yang sudah mau mendengarkan cerita saya ini. Jangan lupa support saya dengan like, subscribe, dan komen agar kedepannya channel ini bisa makin berkembang dan lebih baik. Terima kasih.